Ousmane Dembele masih bingung bertahan atau pergi dari Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta mengomentari masa depan Ousmane Dembele yang belum jelas. Menurutnya hal ini terjadi karena Dembele masih kebingungan ingin bertahan atau hengkang dari Camp Nou. Sejak sembuh dari cedera hamstring pada November 2021, Dembele langsung mampu memikat hati sang pelatih Xavi Hernandez. Permainannya juga meningkat di bawah racikan Xavi. Sempat meredup karena berulang kali dihantam cedera, performa Dembele mulai konsisten. Pemain asal Prancis itu pun tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 2 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Namun kontrak Dembele harus berakhir pada musim panas 2022. Pemain berusia 25 tahun itu pun belum memperpanjang kontrak yang berpotensi hengkang dengan gratis. Laporta sampai saat ini masih belum bisa memastikan masa depan Dembele bersama Barcelona. Menurutnya Dembele bingung antara hengkang atau bertahan. Dia sebenarnya ingin bertahan, tetapi dia juga tergoda oleh pilihan lain yang dianggapnya lebih baik ketimbang bertahan bersama kami, kata Laporta dikutip dari Marca pada Kamis 19 Mei 2022. Dembele sudah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Barcelona, namun ex-pemain Borussia Dortmund itu masih mengabaikan tawaran tersebut. Menurut Laporta, Dembele akan memutuskan masa depannya kala musim berakhir. Namun petinggi Barcelona membutuhkan jawaban secepat mungkin karena harus segera menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas mendatang. Tawaran perpanjangan kontrak sudah ada di meja selama beberapa waktu. Mereka atau Dembele dan agennya akan menanggapi setelah akhir musim. Kami ingin jawaban lebih cepat, ujarnya. Namun kami tidak bisa memaksanya untuk bertahan. Kami memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, pungkasnya. Napoli berencana pinjam Miralem Pjanic dari Barcelona. Tim asal Italia Napoli dilaporkan tertarik untuk mengontrak mantan gelandang Juventus Miralem Pjanic dengan status pinjaman dari klub La Liga Spanyol Barcelona pada musim transfer musim panas 2022 ini. Gelandang asal Bosnia itu diikat kontrak oleh Barcelona dari Juventus beberapa musim lalu dengan kesepakatan pertukaran Arthur Melo. Perannya bersama Los Azulgrana tak membuat pelatih Xavi Hernandez terkesan. Ini membuat Pjanic dipinjamkan ke klub Turki Besiktas. Pjanic membuat 23 penampilan di semua kompetisi. Sebagaimana dilaporkan Sport dilansir Football Italia, Kamis 19 Mei 2022, Pjanic akan kembali ke Barcelona pada akhir kampanye 2021-2022. Tetapi ia diklaim tidak masuk dalam rencana Xavi dengan kans untuk meninggalkan Estadio Camp Nou terbuka lebar. Sumber yang sama menambahkan apabila pelatih Napoli Luciano Spalletti tertarik untuk membawa Pjanic kembali ke sepak bola Serie A Italia dengan status pinjaman selama 1 musim, kompetisi Liga Italia memang tak asing bagi pesepak bola berusia 32 tahun. Sebelumnya Pjanic merumput dengan AS Roma pada tahun 2011 dari klub Ligue 1 Prancis Olympique Lyon. Setelah itu Juventus mendatangkan sang pemain pada 2016 dan menjadi anggota penting dalam perjalanan IBN Kendari menjuarai gelar Serie A, Coppa Italia sekaligus mencapai partai final Liga Champions. Lima pemain sepak bola yang membuat Barcelona menyesal menjualnya, salah satunya pemenang Piala Dunia. Barcelona adalah klub Katalan yang terkenal akan pemain hebat, melakukannya secara spektakuler di bursa transfer. Bahkan mencetak permata yang belum dipoles menjadi superstar sepak bola dengan keteraturan yang luar biasa. Namun dalam hal menjual pemain pada waktu yang tepat, Blaugrana telah membuat beberapa kesalahan mencolok. Ini adalah pemain yang bisa membantu klub Katalan mendapatkan lebih banyak trofi di masa lalu dan membuktikan bahwa Barcelona salah untuk berpisah dengan mereka dengan menikmati karir bintang jauh dari Camp Nou. Berikut ini 5 pemain sepak bola yang membuat Barcelona menyesal menjual, dilansir dari Sportkeeda. Yaya Toure. Kehadiran Yaya Toure dalam daftar ini sedikit terjangkau karena Barcelona memiliki beberapa kesuksesan yang mengejutkan bahkan setelah pemain Pantai Gading itu meninggalkan klub. Kualitas Toure tidak pernah diragukan karena gelandang kuat itu masih menjadi roda penggerak penting dari barisan Barcelona dalam 4 tahun yang ia habiskan di Camp Nou. Namun Pep Guardiola juga senang menggunakan Sergio Busquets dalam peran lini tengah defensif dan Toure pergi ke Manchester City di Liga Primer. Pemain Pantai Gading itu meledak begitu saja saat tiba, terlihat 2 kali lipat dari pemain di Barcelona. Dia menggabungkan naluri bertahannya dengan serangan cepat di lapangan untuk menjadi gelandang paling lengkap di dunia saat itu. Mikel Laudrup bergabung dengan Barcelona pada tahun 1989 ketika Katalan sedang berjuang, tetapi dengan Johan Cruyff dia memang menciptakan tim yang luar biasa. Bersama dengan orang-orang seperti Romario, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov,
Dan Pep Guardiola, Laudrup dengan cepat menjadi bagian dari tim impian yang memenangkan 4 gelar La Liga berturut-turut. Ada kesedihan yang meluas ketika Laudrup mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk pergi, diikuti oleh kemarahan ketika tujuannya diumumkan sebagai pemain Real Madrid. Laudrup diduga berselisih dengan Cruyff yang mengarah ke transfer dan tertawa terakhir. Memenangkan La Liga bersama Madrid tahun berikutnya menjadi satu-satunya pemain yang pernah memenangkan 5 gelar La Liga berturut-turut dengan 2 klub. Thiago Alcantara adalah pemain berbakat tetapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang pantas yang dia dapatkan dengan orang-orang seperti Xavi dan Andres Iniesta di depannya. Namun produk La Masia tetap setia hanya untuk Cesc Fabregas datang dan membahayakan situasinya lebih lanjut. Banyak yang kecewa dari basis penggemar Barcelona yang menonton. Thiago dicadangkan karena Fabregas entah bagaimana dimasukkan ke dalam barisan Barcelona tetapi itu membuang keseimbangan tim. Ketika Guardiola menawarkan Thiago kesempatan untuk bermain dengan asuhannya yaitu Bayern Munich sebagai gelandang pilihan pertamanya, jawabannya sangat sederhana. Pemain Spanyol itu berkembang pesat di Bayern, menjadi penggerak paling vital mereka di lini tengah saat mereka meraih beberapa gelar Liga sementara Barcelona berjuang untuk membuang Fabregas. Dikatakan bahwa sebagian besar penggemar Barcelona memandang Thiago dengan sedih, senang bahwa dia telah memenuhi potensi besarnya, tetapi sedih karena dia menunjukkan kualitasnya di Allianz Arena daripada di Camp Nou. Ronaldo Nazario. Barcelona berpisah dengan biaya rekor dunia untuk menarik Ronaldo ke Camp Nou. Namun mereka tidak mau mempertahankan pemain Brazil itu di klub setahun kemudian. Meskipun Ronaldo menjarah 47 gol untuk tim Katalan dalam 49 pertandingan di musim 1996 sampai 1997. Ronaldo adalah pemain hebat pada usia 20 tahun memenangkan Player of the Year FIFA dan Barcelona merespon dengan tawar-menawar dalam negosiasi kontrak. Mengklaim dalam kesalahan transfer terbesar dalam sejarah mereka, Barcelona membiarkan Ronaldo pergi ke Inter Milan, di mana Ronaldo melanjutkannya untuk memperkuat statusnya sebagai pemain terbaik dunia. Pemain Brasil itu memukau para penggemarnya dengan penyelesaiannya yang luar biasa, kaki yang luar biasa cepat dan momen-momen jenius yang membuatnya banyak orang terkagum-kagum. Ronaldo memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1997 dan 2002 juga, yang hanya menggarisbawahi kesalahan yang dibuat Barcelona dengan membiarkannya pergi, bahwa dia kembali ke La Liga dengan seragam putih Real Madrid hanya mengoleskan garam ke luka mereka meskipun Ronaldo bukan pemain yang sama saat itu. Samuel Eto'o. Ketika Pep Guardiola menandatangani kesepakatan untuk membiarkan Samuel Eto'o pergi dari Camp Nou untuk digantikan oleh Zlatan Ibrahimovic, dia mungkin mempertimbangkannya sebagai master stroke. Eto'o telah terbukti secara temperamen bersalah untuk Guardiola yang tenang dan manajer Barcelona menggantikannya dengan striker terbaik di dunia sepak bola pada waktu itu. Zlatan Ibrahimovic terbukti menjadi kegagalan besar di Barcelona, sementara Eto'o kemudian menciptakan sejarah bersama Inter Milan.